rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian atau daurah dari kitab Hidayatus Sibyan fi Tajwidil Quran sampai pada bait yang ke-27. An-Nazim membahas sifat qalqalah. Beliau mengatakan qalqalatun yajma'uha qatbu jadi baina lada bayin lada waqfin wasak nin tarsyudi. Qalqalatun yajma'uha qutbu jadi. Qutbu jadi. Bayin lada waqfin wasaknin. Tarsyudi. Huruf yang memiliki sifat qalqalah berkumpul pada kalimat qutbu jad. Kalau orang Indonesia biasanya mengumpulkannya dalam lafal baju di toko. Baju di toko. Baju di toko. Ya tentu saja bukan begini tulisannya. Baju di toko. Begitu. Baju di toko. Atau dengan kalimat-kalimat lain. Ya, bebas, yang penting paham baju di toko. Ada 5 huruf yang para ulama sepakat. Kelima huruf ini memiliki sifat yang namanya sifat qalqalah. Bayin lada waqfin. Maka jelaskanlah. Lada waqfin pada saat waqaf wasaknin. Dan juga sukun. Pada saat waqaf dan juga sukun. Tarsyudi. Engkau mendapatkan petunjuk. Agar engkau mendapatkan petunjuk kebenaran. Tarsyud. Orang yang mendapatkan rusyd. Orang yang rusyd. Rusyd itu artinya telah mendapatkan petunjuk. Telah mendapatkan petunjuk. Atau juga bisa bermakna dewasa. Rusyd itu dewasa. Dewasa. Baik, kita bahas. Qalqalah berasal dari kata qalqala yuqalqilu. Kalau menurut kamus, kita lihat di kamus secara bahasa, qalqalah itu apa saja maknanya? Qalqala yuqalqilu. Qalqala. Qalqala yuqalqilu. Di dalam kamus disebutkan bahwa makna qalqala yuqalqilu yang pertama bisa mengguncang. Atau mengganggu. Atau mengganggu ketenangan. Mengganggu ketenangan. Atau menghasut. Atau menggerakkan. Atau menggelisahkan. Makanya orang gelisah, galau disebut qalaq. Qalaq itu galau. Goyah, galau. Goyah, galau. Qalqala yuqalqilu.
Ini secara bahasa. Makanya kalau kita lagi masak air, kemudian si panci itu bergetar, nah itu kan terguncang si panci itu. Maka si panci ini sedang qalqilul qidr. Jadi si pancinya sedang berguncang. Nah, begitu. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah artinya adalah sautun zaid. Secara istilah adalah sautun zaid. Suara tambahan. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Suara tambahan ini apakah selalu muncul dalam artian dia sifat lazimah atau dia sifat aridah? Paham ya? Sifat lazimah, sifat aridah. Saya sampaikan dulu. Sifat lazimah artinya adalah sifat yang selalu menyertai huruf. Selalu menyertai huruf. Sebagian orang bilangnya sifat yang setia. Baik huruf ini dalam keadaan harakat, sukun, berada di tengah bacaan atau di akhir bacaan, ada semuanya. Begitu, harakat, sukun, wasal, waqaf. Ketika di awal, di akhir, dan lain sebagainya. Awal, akhir, dan lain sebagainya. Intinya dia selalu ada. Tidak pernah hilang. Sifat ini tidak pernah hilang. Adapun aridah sifat yang sewaktu-waktu muncul. Ya tergantung. Ya hukum yang menimpanya dia kapan munculnya. Hukum yang sewaktu-waktu muncul berarti sewaktu-waktu dia hilang. Sewaktu-waktu dia tidak muncul, tidak ada. Begitu. Ini adalah sifat aridah. Para ulama berbeda pendapat. Apakah qalqalah ini sifat lazimah atau sifat aridah? Misalnya Asy-Syaikh Aiman Suwaid. Aiman Suwaid mengatakan bahwa qalqalah itu sifat aridah. Qalqalah sifat aridah. Ini ulama zaman sekarang. Kalau ulama zaman dulu yang secara tekstual menyebutkan, misalnya adalah Al-Imam Ibnu Tohan Al-Andalusi. Ibnu Tohan Al-Andalusi. Ibn At-Tohan Al-Andalusi. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa qalqalah ini sifat lazimah. Seperti misalnya kalau ulama zaman sekarang ada Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi. Dan beberapa ulama yang lain. Kalau di sini disebutkan siapa lagi? Atau misalnya Syekh Maki Al-Juraisi. Bukan Maki bin Abi Thalib, bukan. Ini penulis kitab Nihayatul Qaulil Mufid. Nihayatul Qaulil Mufid. Kemudian Syekh Al-Mar'ashi dalam Juhdul Muqil. Syekh Al-Mar'ashi dalam Juhdul Muqil. Kemudian siapa lagi? Dan beberapa ulama yang lain. Bagaimana dengan pendapat ulama terdahulu? Misalnya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnul Jazari tidak menyebutkan secara spesifik apakah qalqalah ini sifat lazimah atau sifat aridah. Beliau hanya mengatakan wa bayyinan muqalqalan insakana wa iyakun fil waqfi kana abyana. Kalau di kitab Muqaddimah Jazariyah.
Bahkan ketika kita membaca An-Nashr sekalipun tidak menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa Al-Imamul Jazari itu mengatakan qalqalah mesti qalqalah hanya ada ketika sukun. Beliau hanya mengatakan bahwa qalqalah itu kalimatnya saya bacakan sini. Beliau mengatakan li'annaha, bahwa huruf-huruf qalqalah itu idza sakanat, ketika dalam keadaan sukun, da'afat, maka menjadi lemah. Fashtabahat bi ghairiha, sehingga mirip dengan huruf-huruf yang lain. Fayahtaju ila zuhuri sauti yushbihun nabra hala sukunihin fil waqfi wa ghairihi. Maka supaya tidak mirip dengan huruf yang lain, dia butuh suara tambahan, nabroh, yang menyerupai tekanan yang kuat, hentakan yang keras. Baik itu saat waqaf ataupun selainnya. Wa ila ziyadati itmamin nutqi bihinna, dan membutuhkan apa? Kesempurnaan pengucapan huruf tersebut. Fadzalika sautu fi sukunihin abyan minhu fi harakatihin. Maka dalam keadaan seperti itu, suara huruf qalqalah, suara huruf-huruf qalqalah kata Ibnu Jazari, suara huruf qalqalah kata Ibnu Jazari, kata beliau, apa katanya? Fadzalika sautu fi sukunihin, as-sautu fi sukunihin, suara huruf qalqalah ketika sukun abyan, lebih jelas. Abyan minhu fi harakatihin. Maka lebih jelas dibandingkan dalam keadaan berharokat. Nah, di sini kalimat ini bercabang. Sebagian ulama menilai, oh kalau begitu sukun dan harokat ada qalqalahnya. Kenapa? Karena Imam Jazari mengatakan ketika sukun lebih jelas. Sukun lebih jelas di sini kan kalimatnya daripada harokat. Daripada berharokat. Maka di sini Al-Imam Ibnul Jazari tidak mengatakan huruf sukun itu ada qalqalahnya, harokat tidak ada. Begitu. Ini poin pertama. Yang membuat sebagian ulama berkesimpulan berarti pendapatnya Ibnul Jazari adalah bahwa huruf qalqalah ini ketika berharokat pun ada. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak. Di sini Al-Imam Ibnul Jazari tidak sedang membicarakan sifat qalqalah secara spesifik, secara khusus. Akan tetapi beliau sedang membicarakan kejelasan suara yang dihasilkan. Bahwa ketika kita mengucapkan huruf-huruf qalqalah, da, ad, maka lebih tegas, lebih tampak suara konsonannya ketika sukun. Ya, sebetulnya seluruh huruf ya memang ketika sukun lebih jelas gitu kan ya. Kenapa? Karena ada bahasan lain di dalam kitab An-Nashr. Al-Imam Ibnul Jazari itu sedang mengkritik beberapa ulama yang mengira qalqalah hanya terjadi saat waqaf. Jadi ada sebagian ulama, misalnya perkataan dari Ibnu Tohan Al-Andalusi. Ibnu Tohan Al-Andalusi ini mengatakan bahwa qalqalah la yakunu illa fil waqfi. La yakunu illa fil waqfi. Tidak terjadi kecuali saat dalam keadaan waqaf. Nah, Imam Ibnu Jazari mengoreksi pendapat ini yang keliru dipahami. Orang-orang memahaminya, oh kalau begitu saat wasol tidak ada. Kan pemahamannya begitu ya. Saat wasol tidak ada qalqalah. Nah, Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan bukan begini maksudnya. Loh, maksudnya apa? Waqaf di sini yang disebut oleh para ulama terdahulu artinya adalah sukun. Jadi waqaf di sini artinya sukun. Sehingga maknanya apa? Maknanya qalqalah tidak terjadi kecuali saat sukun saja.
Nah, itu yang ingin dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Beliau membantah pemahaman yang keliru terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa qalqalah itu terjadi saat waqaf, menerjemahkan secara letterlek, menerjemahkan secara tekstual, sehingga mereka berpendapat qalqalah tidak terjadi saat wasal. Maka Al-Imam Ibnul Jazari meluruskan, bukan begitu maksudnya, namun makna waqaf di sini artinya adalah sukun. Nah, kalau misalnya, ini ya, kalau misalnya qalqalah itu ada pada saat berharokat, ini kan waktu terbaik bagi Al-Imam Ibnul Jazari untuk menjelaskan. Nyatanya di dalam kitab An-Nashr tidak ada penjelasan itu. Jadi beliau Al-Imam Ibnul Jazari hanya menjelaskan sampai di sini saja bahwa makna waqaf ini adalah sukun. Tidak kemudian melanjutkan. Dan misalnya qalqalah terjadi juga ketika berharokat, bukan hanya ketika sukun. Enggak bilang begitu. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapatnya Ibnul Jazari sendiri yang secara tekstual tidak kami temukan. Apakah qalqalah itu terjadi hanya ketika sukun atau juga ketika berharokat. Kita nggak tahu pendapat Ibnul Jazari seperti apa. Begitu ya. Kemudian kalau kita ambil secara realitanya seperti apa, ya sudah, kalau begitu kita kembali kepada realita. Ini pun sebetulnya tergantung cara pandang, cara memandangnya. Jadi begini, para ulama yang berpendapat bahwa qalqalah terjadi ketika berharokat pun ada, mengatakan bahwa dalam keadaan berharokat, qalqalah ini dalam keadaan yang paling apa? Yang paling lemah. Paling lemah. Dalam keadaan yang paling lemah. Sehingga secara praktek, baik yang mengatakan qalqalah itu ada ketika berharokat, atau yang mengatakan bahwa qalqalah itu sukun saja, secara prakteknya sama. Misal, qa, ti, ku. Sama. Orang yang mengatakan qalqalah itu ketika berharokat ada, bagaimana suaranya? Ya qa. Ini ya ki, ini ya ku. Tidak berbeda. Kenapa? Karena mereka menganggap suara qalqalah di sini sangat lemah, sehingga kalah dengan suara harokat yang lebih kuat. Dan yang dimaksud sifat huruf itu kan sifat-sifat huruf konsonan. Ketika kita mengucapkan qa, ti, ku, kan ada konsonannya. Kalau dalam bahasa kita Indonesia, ini kan sebetulnya huruf ki ditambah a vokal, huruf ki ditambah i kasroh vokal, ki ditambah u dhammah. Di mana qalqalahnya? Di sini, di aqo-nya saja. Begitu, di aqo-nya saja. Sehingga ketika dia dilepaskan dengan harokat, ya kalah suara qalqalahnya. Ini argumentasi para ulama yang mengatakan bahwa qalqalah itu ada ketika berharokat sekalipun. Kenapa? Karena huruf konsonannya ada. Maka selama huruf konsonannya ada, tetap ada. Analoginya, perumpamaannya sama seperti huruf gunnah. Misalnya ma, mi, mu. Bukankah ketika kita mengucapkan ma, mi, mu, gunnahnya tetap ada? Di mana gunnahnya? Tentu saja di huruf konsonannya. Gunnahnya hanya terjadi pada huruf konsonannya. Sedangkan huruf berharokatnya punya sifat masing-masing. Bukan huruf berharokat, afwan. Harokatnya itu sendiri atau huruf vokalnya punya sifatnya masing-masing. Begitu. Ini adu argumentasi dari kedua belah pihak. Ulama yang berpendapat bahwa qalqalah hanya terjadi ketika sukun,
Maka mereka mengatakan ketika berharokat itu tidak ada qalqalahnya, maka konsonan di sini cukup dengan sifat-sifat lain selain qalqalahnya. Yang menarik adalah bahwa para ulama mengatakan qalqalah itu muncul karena dua sifat. Qalqalah itu muncul karena dua sifat. Yang pertama adalah adanya sifat syiddah. Yang kedua adanya sifat jahar. Ketika kita mengucapkan huruf-huruf syiddah, syiddah itu apa sih? Huruf syiddah, ada yang tahu? Huruf syiddah itu apa? Huruf syiddah adalah huruf yang makhrajnya terkunci, iglaq tam. Makhrajnya terkunci. Maksudnya artikulator aktif menyentuh kuat artikulator pasif. Artikulator itu organ pengucapan. Makhrajnya terkunci. Adapun jahar artinya adalah pita suara bergetar ketika diucapkan. Ketika diucapkan sehingga napas tertahan atau napas tidak berembus deras. Begitu. Nah, ketika kita mengucapkan huruf-huruf qalqalah yang sukun, maka disebabkan syiddahnya dia terkunci. Misalnya mengucapkan huruf qaf, kita contohnya qaf lagi aja. Baq atau falaq, al-falaq, biar gampang satu kata. Al-falaq. Saat mengucapkan al-falaq, waqaf, ya, ketika waqaf, maka di sini menjadi sukun. Ketika disukunkan, maka berarti kita mengucapkan dengan menyentuhkan sempurna makhraj qaf. Falaq. Normalnya ketika kita mengucapkan huruf-huruf syiddah, normalnya maka kita otomatis akan melepaskan kembali lidah. Falaq. Kenapa dilepaskan kembali? Karena berat kalau terus ditekan. Falaq. Coba ya, kalau misalnya disempurnakan, di sini kan nggak ada hukum, maka berarti qaf mesti disempurnakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Berat. Bikin mulai misalnya huruf ba. Kalimat jangan yang bertasdid. Ma kasab. Ma kasab. Ma kasab. Maka di sini kita kalau mengucapkan ba sukun terus menyentuhkan makhraj akan terasa berat. Wa ma kasab. Sab. Berat. Kenapa? Karena laju udara tertahan di sana. Cara yang paling mudah untuk meringankan pengucapan kita adalah dengan melepaskan kembali. Makasab. Nah, dilepaskan kembali. Masjid. Berat. Masjid. Ringan. Muhit. Berat. Muhit. Ringan. Begitu. Jadi, karena mereka punya sifat syiddah, maka cara yang paling mudah ketika mengucapkan huruf-huruf syiddah yang sukun adalah dengan melepaskan kembali atau istilahnya taba'ud. Taba'ud itu menjauhkan artikulator. Taba'ud setelah tasodum. Wah, istilah apa lagi itu? Taba'ud artinya menjauhkan artikulator. Melepas artikulator. Artikulator. Tasodum menghantam. Maksudnya menyentuhkan artikulator atau mempertemukan artikulator. Artikulator itu organ pengucapan ya, makhraj ya. Ba, artikulator aktif bibir bawah, artikulator pasif bibir atas, dipertemukan dia. Tasodum. Ab. Maka cara yang paling mudah ketika sukun
Bukan terus tasodum, ab, tapi langsung dilepas, ab. Beda dengan huruf-huruf lawannya syiddah apa? Huruf-huruf yang memiliki sifat rakhawah. Kalau hurufnya huruf-huruf rakhawah, justru yang paling enak secara fitrah, naluriah kita, dialirkan. Contohnya kalimat nashrah. Alam nashrah. Nashrah. Justru kalau dilepas lagi berat. Nashrah. Nggak enak. Alam nashrah laka sadrak. Demikian huruf-huruf syiddah, jadi langsung dilepas. Bahkan bukan hanya terjadi ketika huruf-huruf syiddah itu memiliki sifat jahr. Syiddah yang memiliki sifat hams, seperti huruf kaf dan ta juga mengalami hal yang sama. Harus dilepas setelah terbentur. Berat. Rokkabak. Berat. Yang enak itu dilepas. Rokkabak. Tabbat. Yang enak itu langsung dilepas. Terus apa bedanya? Kaf dengan ta, kaf dan ta dengan huruf-huruf qalqalah yang lain. Nah, bedanya di sini. Kalau huruf-huruf qalqalah itu sifatnya jahr. Sedangkan kaf dan ta sifatnya hams. Cara bacanya sama. Sama-sama taba'ud setelah tasodum. Sama-sama taba'ud setelah tasodum. Terlepas setelah terbentur. Ak, at, ad, ab, ako. Sama. Tapi yang beda adalah setelah mereka terlepas, apa yang dihasilkan. Nah, itu beda. Huruf-huruf jahr menghasilkan suara. Huruf-huruf jahr ketika terlepas menghasilkan suara. Karena ciri khas jahr memang pita suara bergetar ketika diucapkan. Makanya dalam bahasa Indonesia, huruf jahr disebut dengan konsonan bersuara. Konsonan bersuara. Sedangkan huruf-huruf hams, dalam hal ini kaf dengan ta, ketika mereka terlepas setelah tasodum, ak, at, maka tidak menghasilkan suara. Terus menghasilkan apa? Sekadar menghasilkan embusan napas saja. Kenapa? Karena huruf hams itu pita suara tidak bergetar. Di sini pita suara tidak bergetar. Pita suara tidak bergetar sehingga tidak diucapkan ak, at. Karena pita suara tidak bergetar, maka dia tidak menimbulkan bunyi yang baru, suara yang baru, hanya mengembuskan napas saja. At, tutla, akbar, tutla, akbar. Maka di antara kekeliruan mengucapkan huruf ta, menambah huruf baru, misalnya jadi sin, ats, atau jadi ha'at. Enggak, dia hanya embusan napas di makhraj. Tutla, akbar, bukan aksbar atau akbar. Begitu. Adapun huruf-huruf yang jahr, maka ketika terlepas kembali menghasilkan suara baru karena pita suara bergetar. Ad, ab, aj, aqa. Begitu. Baik. Mungkin akan ada yang bertanya, kalau penyebab suara qalqalah itu adalah syiddah dan jahr, maka kenapa huruf hamzah tidak ada qalqalah? Kenapa huruf hamzah tidak ada qalqalah? Ada beberapa alasan. Di antara yang pertama, huruf hamzah itu makhrajnya jauh. Makhrajnya jauh. Sangat jauh. Sehingga dianggap berat. Yang kedua, pertama, makhrajnya jauh. Kemudian orang-orang Arab menganggap bahwa hamzah ini berat, huruf yang berat diucapkan. Ketiga, para ulama masih berbeda pendapat antara sifat jahr, antara sifat jahr dan hamznya hamzah. Jadi masalah hams jahrnya hamzah itu masih para ulama beda pendapat. Kenapa?
Karena sebagian ulama kontemporer justru berpendapat hamzah tidak jar. Nanti akan kita buktikan. Dan yang terakhir, suara yang dihasilkan kalau hamzah diqalqalahkan itu seperti suara orang cegukan atau suara orang muntah. Padahal itu adalah suara yang terlarang. Suara hamzah yang berlebihan itu. Tahawwu' ya. Atau taqayya. Begitu. Itu suara hamzah yang terlarang. Begitu. Makhrajnya jauh. Makanya dia berat diucapkan. Oleh karena makhrajnya jauh dan suaranya berat diucapkan, maka cara meringankan hamzah ketika sukun bukan dengan qalqalah, melainkan dengan diringankan atau istilahnya takhfif. Takhfif. Butuhnya itu hamzah diringankan, enggak butuh dipantulkan. Butuhnya diringankan. Begitu. Kenapa? Karena kalau kita menjadikan hamzah qalqalah malah makin berat. Kalau hamzah diqalqalahkan. Ingat bahwa tadi disampaikan suara qalqalah itu muncul karena kita justru berat mengucapkan huruf-huruf syiddah yang sukun kalau tidak dilepas kembali. Berat. Yang enak tuh langsung dilepas. Sedangkan hamzah sebaliknya justru ketika dilepas kembali butuh usaha lebih berat. Kenapa? Karena hamzah makhrajnya bukan di organ-organ seperti yang kita bisa mudah dengan yang bisa dengan mudah kita kendalikan. Kenapa? Makhrajnya jauh. Di mana? Di pita suara, di aqsal halaq, tepatnya di pita suara. Dan cara mengucapkan hamzah itu adalah dengan menutup pita suara. Jadi kalau misalnya ini pita suara, ditutup pita suara itu, kan ada double pita suara, ditutup pita suara. Tutup. Menutup pita suara. Ba. Ya sudah, itu sudah ringan. Justru kalau dilepas kembali, ba. Berarti kita malah punya 2 kali usaha. Ba. Nah, jadi malah 2 kali usaha. Itu lebih berat. Jadi malah melawan fitrah kalau hamzah diqalqalahkan atau dibuka kembali. Begitu. Dijauhkan kembali pita suaranya. Maka yang butuh bagi hamzah bukan diqalqalahkan melainkan ditakhfif. Kemudian para ulama pun berbeda pendapat dalam masalah hams jaharnya. Di sini pita suara, hams dan jahar berkaitan dengan pita suara. Hamzah diucapkan dengan cara menutup pita suara, mempertemukan kedua pita suara secara rapat. Ini beda dengan keadaan hams, beda dengan keadaan jahar. Ini hamzah. Huruf-huruf hams diucapkan dengan cara pita suara yang terbuka. Kita buka pita suara, misalnya begini pita suara. Dibuka pita suara itu. Dibuka pita suara. Buka. Jadi asalnya pita suara itu begini, misalnya dibuka. Nah, dibuka. Ini huruf-huruf hams. Huruf-huruf jahar itu digetarkan pita suaranya. Pita suara bergetar kayak gimana gambarnya? Bergelombang lah ya, bergetar pita suara. Nah, ini jahar. Kalau kita lihat ini, hamzah tidak termasuk hams, hamzah tidak termasuk jahar. Hamzah itu punya keadaan sendiri yang berbeda dengan hams, punya keadaan sendiri yang berbeda dengan jahar. Makanya para ulama fonetik modern mengatakan hamzah itu bukan hams, hamzah itu bukan jahar. Loh, kenapa di buku-buku tajwid dan qiraat kebanyakan ulama mengatakan hamzah itu adalah huruf jahar? Nah, dalam pandangan ulama tajwid dan qiraat sebetulnya sederhana. Mengapa hamzah disebut huruf majhurah, huruf jahar? Sederhana, karena tidak ada embusan napas. Kan standarnya ulama tajwid dan qiraat dalam menentukan hams atau jahar itu embusan napas kan? Hams, napas berembus deras. Sedangkan jahar, napas tidak berembus deras. Hamzah tidak berembus deras ketika ucapkan ba. Ya gimana mau berembus? Lawong makhraj aja terkunci. Begitu kan? Maka para ulama mengategorikan hamzah sebagai huruf majhura, huruf yang punya sifat jahar. Ini pandangan para ulama tajwid dan qiraat. Tapi pandangan para ulama fonetik dan politik kontemporer hari ini itu tidak sesederhana itu. Mereka meneliti kenapa
kenapa napas bisa berembus deras, kenapa napas tidak berembus? Maka mereka menemukan sebabnya adalah pita suara. Oleh karena itu, kategorisasinya bukan melihat sekadar hasilnya, tapi bagaimana keadaan pita suara ketika mengucapkan. Dan hamzah tidak sama dengan huruf-huruf hams, juga tidak sama dengan huruf-huruf jahr. Begitu. Oleh karena itu, para ulama fonetik kontemporer mengatakan hamzah bukan hams, bukan jahr. Sehingga ya tidak masuk kategori qalqalah karena di qalqalah itu mensyaratkan jahr. Alasan berikutnya. Alasan yang berikutnya adalah ketika dia diucapkan maka suaranya menjadi seperti orang yang muntah atau cegukan. Ya kan? Enggak alami karena memang susah dialamikan ya. Alaminya orang-orang Arab enggak seperti itu. Dan ini adalah termasuk cara pengucapan hamzah yang tercela. Ada istilah hamzah mutahawwi'a. Nah, hamzah mutahawwi'a itu adalah hamzah yang diucapkan seperti orang muntah. Mutahawwi'a. Dan ini hamzah yang tercela atau hamzah seperti orang yang taqayya. Begitu. Dan kalau misalnya kita lihat satu lagi alasan, ya karena orang Arab tidak melakukannya. Ini yang paling mudah ya, orang Arab tidak melakukannya. Kan Al-Quran itu harus ngelihat bagaimana pelafalan orang-orang Arab ya. Orang Arab tidak melakukannya, selesai. Begitu. Dalam konteks yang lain, kalau misalnya mau kita tambahkan lagi alasannya, riwayatnya tidak ada hamzah qalqalah. Cuma dua alasan ini, satu, dua, ini alasan yang kurang kurang membuka ruang perdebatan. Artinya, ya kalau sudah begini nggak bisa lagi dicari ilat. Jadi nggak ada ilatnya. Ilat itu alasan yang benar-benar bisa membuat argumentasi lawan benar-benar dalam tanda petik patah gitu kan. Kalau cuma gini doang, ya kenapa kemudian orang Arab tidak melakukannya? Begitu kan. Kenapa riwayatnya nggak ada? Karena orang-orang Arab tidak melakukannya. Kan pertanyaan berikutnya, kenapa orang-orang Arab tidak melakukannya? Nah, secara teori begini. Begitu. Secara teori karena makronya jauh, berat diucapkan, para ulama berbeda pendapat dalam masalah hamzah jaharnya, dan ketika diucapkan dengan qalqalah justru malah melahirkan suara yang tidak enak didengar. Demikian. Begitu. Baik. Ini berkaitan dengan hamzah, apakah sifat qalqalah hamzah. Apakah sifat qalqalah itu sifat lazimah atau aridhah? Begitu. Baik. Bagian berikutnya adalah karena para ulama berbeda pendapat mengenai lazimah atau aridhonya hamzah, maka para ulama pun berbeda pendapat mengenai tingkatan qalqalah, maratib qalqalah. Ulama yang berpendapat bahwa qalqalah itu hanya terjadi ketika sukun, maka mereka hanya membagi qalqalah menjadi dua. Yang pertama, qalqalah sughra. Yang kedua, qalqalah kubra. Udah, cuma dua. Sughra ketika wasal, kubra ketika waqaf. Begitu. Wasal, lam yalid wa lam, ringan. Lam yalid wa lam yalid wa. Jadi ingat, sughra dan kubra itu acuannya bukan tengah kalimat, akhir kalimat. Itu adalah pengertian yang kurang akurat. Sebagian orang mengatakan sughra adalah qalqalah yang berada di tengah kata. Kubra adalah qalqalah yang berada di akhir kata. Ini kurang akurat. Kenapa saya katakan kurang akurat? Karena masalahnya bukan tengah atau akhir. Masalahnya adalah wasal atau waqaf. Contoh kalimat lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Yalid, oke, ini lam yalid di tengah kata, walam yulad di akhir kata atau di akhir ayat. Namun, lam yalid bisa menjadi akbar. Bisa menjadi kubro, afwan. Bisa menjadi kubro. Kapan? Ya kalau kita wakaf di situ. Lam yalid, jadi kubro. Tapi kalau kita wasal, lam yalid wa lam yulad. Jadi sughra dia. Begitu. Wa lam yulad sama.
Kalau kita lanjutkan ayatnya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu. Walam yakun. Atau sampai walam lah kita baca. Kalau kita berpendapat selama di akhir ayat itu adalah kubro, maka yulad ini selalu jadi kubro walaupun diwasol. Kenyataannya kan nggak begitu. Saat kita mewasolkan bacaan, lam yalid walam yulad walam. Nah itu jadi sugro semuanya. Lam yalid sugro karena wasol. Walam yulad sugro karena wasol. Lam yalid walam yulad walam. Jadi sugro semuanya. Begitu. Tapi kalau kita wakaf, lam yalid walam yulad, maka di sini jadi kubro. Itu penting. Jadi, saya ulangi sekali lagi, penentuan tingkatan qalqalah kubro dan sugro itu bukan tengah dan akhir ayat, tengah dan akhir kalimat, bukan. Tapi wasol atau wakaf. Kapan saja qalqalah dibaca wasol, maka dia sugro. Kapan saja qalqalah dibaca wakaf, maka dia kubro. Begitu. Ini adalah menurut pendapat ulama yang mengatakan qalqalah itu sifat aridoh, hanya terjadi saat sukun saja. Ulama yang lain berpendapat ada 3 keadaan qalqalah. Yang pertama sughra, yang kedua kubro, ada lagi akbar. Tambahin satu lagi akbar. Sughra ketika wasal, kubro ketika wakaf, akbar ketika wakaf bertasydid. Contoh, dzalikal yaumul haqq. Haqq. Dzalikal yaumul haqq. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Begitu. Kemudian secara praktek antara kubro dengan akbar ini sangat tipis, bahkan hampir tidak ada bedanya. Hampir tidak ada bedanya. Makanya menurut pendapat pertama, menurut madhab pertama, ini madhab kedua itu kurang pas kata madhab pertama. Apa alasannya? Karena disebut akbar pun qalqalahnya itu tetap. Kenapa? Karena kan mereka berpendapat suara qalqalah itu suara tambahannya, bukan suara konsonannya. Jadi bukan bukan oknya, tapi ekoknya. Sedangkan ketika orang-orang berpendapat qalqalah ada yang akbar, itu menunjukkan qalqalah itu bertasydid. Bukan ketika dilepasnya makhraj tersebut, tapi ketika menekan makhrajnya. Dzalikal yaumul haqq. Adapun koknya sama, maka menurut pendapat pertama, iya kalau pas koknya sama, ngapain dibagi kubro sama akbar? Sudah saja sugro dan kubro. Kan koknya sama, begitu. Ya. Ya, cuma mereka punya alasan sendiri, cuma saya belum bisa merinci alasan mereka seperti apa. Kemudian ulama yang lain berpendapat qalqalah menjadi 4. Kenapa 4? Karena beranggapan qalqalah selalu ada dalam setiap keadaan, maka menambahkan ketika berharokat. Harokat, kemudian baru ketika wasal, baru ketika wakaf, dan terakhir wakaf bertasydid. Begitu. Walaupun suara akhirnya wakaf dengan wakaf bertasydid itu sama, namun mereka mengatakan bahwa karena qalqalah itu sifat lazimah, ada kekuatan di sana sebelum dilepaskan kembali. Dzalikal yaumul haqq. Nah sebelum dilepas kembali itu kekuatan, berarti lebih kuat qalqalahnya. Para ulama kemudian mengistilahkan yang berharokat asghar, kemudian yang wasal itu sughra, kemudian kubra, kemudian akbar. Cuma istilah-istilah ini penting dicatat nih, istilah-istilah ini tidak baku ya. Tidak baku. Jadi kalau misalnya kita ingin membagi pendapat para ulama mengenai tingkatan qalqalah, lebih baik jangan pakai istilah tapi langsung saja tingkatannya. Maksudnya begini. Madhab pertama mengatakan 1, 2 ketika wasal, ketika wakaf. Intinya yang wakaf lebih kuat daripada ketika wasal. Pendapat kedua mengatakan ketika wasal, ketika wakaf bertasydid. Wakaf bertasydid.
Pendapat ketiga mengatakan ketika harokat, ini maksudnya wasol sukun wasol ya. Ketika sukun wasol, ketika sukun wakaf, mau sukunnya asli ataupun arid, sukun wakaf, dan yang keempat ketika wakaf bertasydid. Nah, adapun istilah kubro, sugro, akbar dan sebagainya itu kadang-kadang para ulama beda pendapat. Misalnya di sini ada yang mengatakan sugro kubro, ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan qalqalah bayyinah dan abyan. Ada yang mengatakan qalqalah beda-beda. Di sini pun ada yang mengatakan sugro, kubro, akbar. Ada yang mengatakan sugro, wusto, kubro. Beda istilah. Di sini juga sama. Jadi masalah istilah nama wusto, sugro segala macam itu para ulama bisa berbeda pendapat. Namun kesimpulannya kembali kepada tiga madhab ini. Jadi bukan di istilahnya kita fokus, tapi di madhabnya. Begitu ya. Karena istilahnya bisa beda-beda. Cuma rincian dalamnya ya begini. Ada yang mengatakan sukun wasal dan sukun wakaf saja. Sukun wakaf lebih kuat dari sukun wasal. Ada yang mengatakan sukun wasal, kemudian lebih kuat sukun wakaf, kemudian sukun wakaf bertasydid, lebih kuat lagi. Kemudian ada yang mengatakan 4. Ketika berharokat, wasal, wakaf, dan wakaf bertasydid. Antara tiga pendapat ini, antara tiga pendapat ini, antara tiga madhab ini, secara praktek kekuatannya hampir dikatakan atau dapat dikatakan serupa. Sama. Walaupun tidak sama 100% mungkin ya, tapi serupa. Jadi mereka hanya berbeda pendapat dalam masalah teori. Teori yang mana? Kembali ke yang tadi sebetulnya. Apakah qalqalah ini lazimah atau aridho? Nah, di sini sebetulnya kuncinya. Secara praktek sama, namun secara filosofi berbeda. Begitu ya. Demikian. Ini berkaitan dengan maratib al-qalqalah. Dan yang paling penting dari itu adalah bagaimana cara mengucapkan qalqalah. Nah, cara mengucapkan qalqalah yang pasti adalah bahwa qalqalah sughra itu lebih ringan dibandingkan kubro, atau saya ganti istilahnya, qalqalah ketika wasal mesti lebih ringan dibandingkan qalqalah ketika waqaf. Yang pertama. Yang kedua, tidak boleh menambah hamzah. Tidak boleh menambah hamzah. Contohnya bagaimana? Contohnya, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu nambah hamzah. Falaq, bukan falaq. Begitu. Atau menghentak-hentak di tengah. Lam yalid walam, ada jeda atau menghentak. Jeda atau terhentak. Ini tidak boleh. Terhentak. Contohnya bagaimana? Lam yalid walam itma'in tatma'in, itu nggak boleh, terhentak. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, suara qalqalahnya seperti apa? Suara qalqalah seperti apa? Ini pun para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, madhab pertama mengatakan suara qalqalah hanya 2. Yang pertama tafkhim, yang kedua tarqiq. Tidak bisa disebut dekat fathah, dekat kasrah, dekat harokat. Ini misalnya pendapatnya Syekh Iman Suwaid. Kata Syekh Iman Suwaid, qalqalah ini nggak bisa disebut dekat ke harokat fathah, dekat ke harokat kasrah, dekat ke harokat dhammah, itu tidak bisa disebut seperti itu. Pokoknya tafkhim tarqiq, tafkhim qaf dan to, tarqiq ya sisanya ba, jim, dal. Bagaimana tafkhim baqa, biqa, buqa, bato, bito, buto. Itu tidak ada hamzah kalau begitu. Contoh keliru yang ada hamzah begini. Bako, biko, buko. Bedakan ya. Kemudian yang tarkik bagaimana ya? Tarkik bab, bib, bub, baj, bij, buj, bad, bid, bud. Itu tidak ada hamzah. Yang ada hamzah bagaimana? Baj, bij, buj, bad, bid, bud. Bedakan baik-baik. Satu lagi di sini tadi, tidak boleh memanjang suaranya, tidak memanjang. Suara qalqalah tidak boleh memanjang. Begini, bad, bid, bud. Itu keliru ya. Kemudian madhab kedua mengatakan qalqalah itu mendekat ke fathah. Ini misalnya Syekh Hasan Nudi
mendekat ke fathah. Hanya di sini para ulama beda pendapat secara prakteknya. Secara prakteknya orang yang memiliki pendapat ini terbagi dua. Yang pertama benar-benar ke fathah asli semuanya, atau fathah asli itu istilahnya ya fathah murni ya, dapat dikatakan fathah murni semuanya. Sehingga ketika huruf tebal baqa, biqa, buqa. Kalau huruf tipis baba, biba, buba. Begitu fathah murni. Jadi dekat ke fathah. Tapi yang kedua, ini fathahnya jadi mirip dengan pendapat pertama secara praktek. Kenapa? Karena membagi menjadi dua. Yang pertama fathahnya fathah tafkhim. Yang kedua fathahnya fathah mumal. Fathah imalah, mumal. Fathah imalah. Karena imalah itu fathah juga. Sehingga suaranya bagaimana? Yang tafkhim ya sama seperti ini. Cuma beda istilah doang. Ini mah istilahnya tafkhim tarqiq, tidak disebut fathah kasrah atau dhammah. Kalau di sini disebutnya fathah mufakhamah dan fathul mumal, atau fathul mufakham dan fathul mumal. Bahasa Arabnya al-fath al-mufakham, mufakham, kelebihan. Fathul mufakham dan al-fath al-mumal. Karena fathah juga. Begitu. Jadi bukan ketika bertemu dengan huruf, ketika mengkolkolahkan huruf-huruf yang tipis, bukan ab, tapi ab. Kenapa? Karena dekat dengan imalah. Ab. Jadi antara pendapat pertama dengan pendapat kedua B, ini kan 2A, 2A, 2B. Ini sama nih secara praktek. Pendapat ketiga, mengatakan bahwa qalqalah itu mirip dengan harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya. Ini pendapatnya siapa? Mana? Ini misalnya pendapat Imam As-Samanudi. Ya. Imam Samanudi ada dua pendapat. Imam As-Samanudi ada dua pendapat. Yang pertama adalah ini yang terbaru ini sih, yang fathah. Yang kedua itu sebelumnya di La'alul Bayan kalau nggak salah, yang sebelumnya itu. Ini pendapat Imam Samanudi dalam La'alul Bayan, juga termasuk pendapatnya Syekh Jamal Qirsh dalam Zadul Muqri'in, mengikuti harokat sebelumnya. Sehingga kalau misalnya kita membaca misalnya kata muhit, berarti kita baca bukan muhit, tapi muhit. Begitu. Atau misalnya kita membaca Idris, makanya dibaca Idris, mirip kasrah. Idris, udkhuluha, maka dibaca dalnya udkhuluha, begitu. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, justru ikut setelahnya, ikut suara harokat setelahnya. Ya prakteknya mirip. Berarti kalau misalnya ini bagaimana? Nah ini wallahu alam, saya juga belum tahu kalau yang waqaf itu jadi suaranya kayak gimana. Karena harus ikut setelahnya. Kalau misalnya kalimatnya udkhulu, misalnya adkhil, maka berarti ini kan kalau sebelumnya berarti, atau yudkhilhu ya, kalimat Al-Quran yudkhilhu. Kan kalau ikut kalimat ikut harokat sebelumnya yudkhilhu, tapi kalau ikut kalimat sebelumnya yudkhilhu, begitu. Ini misalnya pendapat Al-Asy'am Ar-Safi mengatakan dalam Hadil Qari, wa in sahha hadzal qaul fa min tatbiqihi 'ala sakin al-mausul faqat. Betul. Kalaupun ini pendapat yang sahih, maka jelas hanya bisa dipraktekkan saat wasal saja. Makanya kebanyakan ulama menilai ini adalah pendapat yang lemah, pendapat yang dhaif. Nah, gimana kalau waqaf?
kebanyakan ulama menilai pendapat yang dhaif. Jadi pendapat yang kuat secara teori 3. Lalu bagaimana kebanyakan ulama? Kebanyakan ulama itu di sini. Berarti sebetulnya ada 4 ya. Ini pun 1, 2 karena 2-nya ada 2A, 2B. Di sini. Jadi secara praktek antara nomor 1 dengan nomor 2, B, inilah yang kebanyakan diamalkan para ulama. Namun mereka berbeda pendapat secara istilahnya. Secara istilahnya. Apakah disebut mendekat ke fathah, ya fathul mufakham dan juga al-fath al-mumal, atau tidak disebut harokat mendekat ke harokat apapun. Seperti pendapatnya Syekh Mansuid. Kalau Syekh Mansuid kan tidak bisa disebut suara harokat karena beda. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu. Demikian. Ini adalah qalqalah. Dan beberapa keliruan dalam qalqalah tadi sudah disampaikan ya. Tidak boleh menambah hamzah. Kemudian tidak memanjang. Jangan terjeda. Ada hentakan dan lain sebagainya. Ini adalah sifat qalqalah. Terjadi pada baju di toko. Ab. Aj. Ad. Ako. Ato. Seperti itu kurang lebih pembahasan malam ini. Apabila ada yang didiskusikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Boleh dipersilakan. Tentang kolkolah yang kolkolah kubro sama kolkolah akbar tadi Ustaz. Perbedaan cara bacanya itu kalau yang akbar agak dipantulkan akhir sedikit atau gimana Ustaz? Yang bertasydid? Oh, maksudnya sebelum kolkolahnya, sebelum pantulannya. Atau gimananya? Yang ditanyakan cara baca sebelum pantulannya atau Ustaz. pas pantulannya? Pas pantulannya Ustaz. Kalau pantulannya seperti yang tadi disampaikan, hampir tidak ada perbedaan. Misal, Abi lahabin wa tab. Nah, B sama. Wa ma kasab. Hampir tidak ada perbedaan. Ya dapat dikatakan sama. Tapi kalau pertanyaannya sebelum memantul, ya jelas huruf bertasydid mesti ditahan. Karena dia terdiri dari 2 huruf. Kasab itu baknya 1. Kasab baknya 1. Tapi kalau abi lahabi wa tab, maka baknya 2. Seperti membaca kelebihan. Seperti membaca begini. Tab. Tab. Begitu ya. Jadi ada bak sukun dulu di sini, baru bak yang dipantulkan. Tab. Tab. Kalau di sini kasab. Kasab. Sab. 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 Tab. 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 Begitu bedanya. Jadi kalau B-nya sama pantulannya, ya dapat dikatakan sama lah. Biar tidak bingung, dapat dikatakan sama. Kasab. B. B. Di sini. Tab. B. B. Sama. Yang beda apa? Di sini ditahan dulu karena ada bak sukun sebelum bak yang memantul. Tab. 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 Di sini. Kasab. Sab. 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 Tab. Begitu. Dan tidak perlu ditahan lama-lama. Ada sebagian orang baca bila habin wa tab. Enggak perlu karena di sini banyak cuma 1 nambahnya. Demikian pula misalnya dzalikal yaumul haqq. Al-haqq tasydid. Maka ini sama seperti mengucapkan al-haqq. Qafnya 2 seperti qaf 2 aja. Nah begini. Al-haqq. Beda misalnya al-falaq, perbandingannya al-falaq. Di sini kita ucapkan ya falaq, 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 falaq. Di sini al-haqq, haqq, 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 haqq. Nah hanya 1 aja di sini kan. Jangan dibaca begini. Dzalikal yaumul haqq. Kok itu kelamaan berapa huruf coba qafnya? Nambahnya cuma 1 huruf aja ya. Haqq. Falaq. Seperti itu. Koknya mah suara pantulannya itu dapat dikatakan sama, Kalaupun ada perbedaan hanya sedikit dan mungkin butuh ketelitian yang jeli untuk membedakannya. Tapi kalaupun kita prakteknya sama, insya Allah saat talaki tidak akan
tidak akan dikoreksi. Itu pengalaman kami. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan kembali, Baik, silakan. Ustadz, berarti hanya ditahan saja yang tasdid tadi Ustadz ya, pantulannya tetap sama ya qalqalahnya gitu. Betul. Iya. Kalau secara pantulannya dapat dikatakan sama. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi enggak jadi lebih kuat misalnya begini. Dzalikal yaumul haqqa. Enggak jadi begitu. Enggak jadi seperti itu. Ya. Baik. Syukran Ustadz. Afwan. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Ada yang tanyakan? Disilakan. Ya, izin bertanya Ustaz. Boleh, tafadhal Ustaz. Ya. Tadi ada beda pendapat ya, diantaranya yang mengatakan qalqalah itu lazimah atau aridah ya Ustaz. Naam, sahih. Namun Imam Ibnu Jazari sepertinya berpendapat termasuk lazimah Ustaz ya, karena tadi sudah dibahas. Beliau menganggap ketika dia berharokat pun masih ada qalqalahnya Ustaz ya. Tadi sudah dibahas tadi. Mana? Di sini. Ya. Nah, Ibnu Jazari bilang, ya, as-sautu fi sukunihinna abyanu minhu fi harakatihinna. Suara huruf-huruf qalqalah lebih jelas dibandingkan suara huruf-huruf ketika huruf-huruf qalqalah. Suara huruf-huruf qalqalah ketika sukun lebih jelas dibandingkan suara huruf qalqalah ketika berharokat. Dasar ini atau argumentasi ini dijadikan dasar bahwa Ibnu Jazari berpendapat qalqalah ketika berharokat pun ada, cuma tidak sejelas ketika sukun. Ini menurut penafsir pertama. Tapi tadi disampaikan ada penafsir kedua. Apa? Di sini. Jadi Al-Imam Ibnu Jazari di dalam An-Nashr juga membahas perkataan Imam Ibnu Tohan yang sering disalahpahami. Al-Imam Ibnu Tohan Al-Andalusi dalam kitab Risalah fi Makhrijil Huruf was Sifatiha, Risalah Makhraj dan Sifat, Imam Ibnu Tohan mengatakan la takunu illa fil waqfi. Jadi qalqalah itu tidak terjadi kecuali saat waqaf, kata Imam Ibnu Tohan. Orang-orang yang baca kitab Ibnu Tohan itu sering keliru memahami wakaf itu benar-benar saat wakaf. Berarti kalau wasol nggak ada qalqalah, maka mereka mempraktekkan lam yalid walam. Itu kan malah berat. Kata Ibnu Jazari bukan gitu. Makna kalimat di sini dan makna wakaf di sini bukan hanya ketika wakaf, kata Imam Ibnu Jazari. Makna wakafnya apa? Makna wakafnya itu adalah sukun. Makna istilah wakaf di sini artinya adalah sukun. Mau bacanya wasal, mau bacanya wakaf. Di sini Al-Imam Ibnu Jazari tidak membantah. Tidak membantah bahwa qalqalah terjadi saat sukun. Berarti kan kalau diterjemahin dan qalqalah tidak terjadi kecuali saat sukun saja. Dan di sini Al-Imam Ibnu Jazari enggak ngebantah, enggak bilang misalnya, tapi qalqalah juga terjadi saat berharokat. Nah, Imam Ibnu Jazari enggak bilang begitu. Makanya menurut penafsir kedua, mereka berpendapat berarti menurut Imam Ibnu Jazari qalqalah itu terjadi saat sukun saja. Kenapa begitu? Karena di sini yang seharusnya ada kesempatan untuk membantah pendapat ini tidak dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Jadi kalimat Ibnu Jazari itu ditafsirkan secara berbeda oleh orang yang berbeda. Lalu sebetulnya kata Imam Ibnu Jazari ketika berharokat ada atau enggak sifat qalqalah itu? Wallahu a'lam. Tidak ada pernyataan yang benar-benar tekstual, lugas, itu enggak ada. Belum ditemukan dari Imam Ibnu Jazari. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu. Ya, satu lagi. Boleh, silakan. Saya sering pernah menemukan Ustaz ya, ada selembaran itu dia merinci sifat-sifat huruf Ustaz ya. Namun ya di lembaran tersebut yang saya dapatkan adalah beliau tulisan sifat-sifat huruf alif Ustaz itu mirip dengan sifatnya huruf hamzah. Apakah salah berarti? Demikian tepat Ustaz? Salah.
Hamzah Salah, Ustaz, itu ya? kalaupun kita mau ikut pendapat ahli tajwid, pendapat ulama qiraat, kita rinci ya. Hamzah, syiddah, pendapat qiraat nih. Syiddah, kemudian jahar, Jahat. kemudian istifal, kemudian infitah, kemudian ismat. Ini menurut ulama tajwid. Alif, rakhawah. Udah beda sifatnya. Jahar, istifal, infitah. Ismat atau idlaq, alif? Alif, idlaq atau ismat? Istilak. Hah? Alif itu tidak didefinisikan idlaq dan ismat. Alif itu tidak didefinisikan idlaq dan ismat. Begitu. Ya. Walaupun sebagian ulama berpendapat ismat. Sebagian ulama berpendapat ismat. Tapi Imam Makki bin Abi Thalib, Ibnu Jazari dalam kitab At-Tamhid mengatakan tidak bisa didefinisikan idlaq ataupun ismat. Begitu. Kalau misalnya ikut pendapat ulama fonetik, maka di sini bukan jahar. Tadi sebagaimana dibahas, dia bukan hams, bukan jahar. Sedangkan alif disepakati jaharnya. Jadi ini dua huruf yang berbeda, makanya saya tidak setuju. Kalau ada yang mengatakan hamzah dengan alif sama, tidak. Buktinya apa? Makhrajnya beda. Tapi kan ada yang berpendapat makhrajnya sama. Oke, kita ikut pendapat yang makhrajnya sama. Sifatnya beda. Berarti ini dua huruf yang berbeda, tidak bisa disamakan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Nah, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Wa jazakallahu khair walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tanyakan? Disilakan. Apabila tidak ada, berarti kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Insya Allah walaupun masa liburan sekolah kita tetap masuk ya, karena kita nggak ngikut kurikulum. Khawatir ada yang nanya, pas liburan libur nggak? Nggak. Pas liburan kita tetap masuk. Begitu. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli afdhalas salati ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan alhamdulillah.